Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini, pada saat ini kita dikaruniai Allah sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyatafa'ah bi ta'atihi urutal uqubah. Man utawi sapane wong iku abadahu ibadah sapa man hu ing Allah taala maha luhur sapa Allah. Li syai'in krana suwiji-wiji yarjuhu kang ngarep-ngarep sapa man hu ing syai' minhu saking Allah. Wa huwa utawi syai' iku sawabu ganjaran
auliyatafa'ah utawa drapun nolak sapa man bi taatihi sebab taatiman urutal ukubati ing tumukane siksa ay husulaha tegese kasile ukubah lahu marang man fidaril akhirati ing dalem alam akhirat. Wa qauluhu utawi dawuhe musannif anhu dawu anhu iku muta'alliqun gumantung yatfa'ah kelawan yatfa pamaqama mongkoh ora jumeneng sapa man bikakin kelawan hake bikaki ausofi kelawan hake pira-pira sifat Allah bal huwa bal utawi man iku imun jumenengi bikat fi nafsihi kelawan bagiane nafsune man min jalbis sawabi bayane narik ganjaran. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, ibadahnya itu mengharapkan pahala atau mengharapkan keselamatan di akhirat dan menolak azab dari api neraka, maka ibadahnya orang yang seperti itu belum memenuhi hak-haknya sifatnya Allah. Ada tingkatan-tingkatan orang yang melakukan ibadah. Di sini diterangkan tingkatan yang pertama beribadah kepada Allah tujuannya ingin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Itu adalah tingkatan-tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang nomor dua, ada orang yang beribadah kepada Allah bukan kepingin masuk surga dan tidak terhindar dari api neraka, tapi ibadahnya itu atas dasar cinta. Itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, ada orang yang beribadah kepada Allah bukan kepingin surga dan tidak takut kepada api neraka atau tidak kepingin selamat dari api neraka, akan tetapi ibadahnya itu adalah karena ingin menjadi hamba Allah yang baik, bukan karena kepingin masuk surga, bukan karena kepingin selamat dari api neraka, tetapi karena ingin menjadi hamba Allah yang baik. Di antara tingkatan-tingkatan ibadah ini, kedudukan kita ini yang nomor berapa? Apa yang nomor pertama? Ibadahnya orang awam, umum, kepingin masuk surga, terhindar dari api neraka, kepingin selamat dari ancaman-ancaman bahaya-bahaya di dunia dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Itu apakah kita itu adalah yang pertama?
Atau yang nomor dua, atas dasar cinta. Jadi atas dasar cinta ini bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi cinta kepada Allah. Apakah nomor dua? Atau apakah yang nomor tiga, beribadah kepada Allah karena ingin menjadi hamba Allah yang baik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Kalau kita pada tingkatan yang pertama, tentunya harus kita tingkatkan yang nomor dua. Kalau kita sudah tingkatan yang nomor dua, tentunya harus kita tingkatan yang nomor tiga. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan awam, umum. Ya, ketika kita tanya kepada seseorang, ibadahnya untuk apa? Dia ingin surga. Ibadahnya untuk apa? Supaya selamat dari api neraka. Ibadahnya untuk apa? Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Mendapatkan kenikmatan duniawi. Selamat dari ancaman-ancaman duniawi. Ini tingkatan orang awam. Tapi tiga tingkatan ini juga dikatakan ikhlas. Tapi ikhlas yang pertama seperti itu, ikhlas yang nomor dua adalah seperti itu, dan ikhlas yang nomor tiga adalah seperti itu. Jadi ketika sudah ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga, mungkin kita berada di tingkatan pertama. Ya toh? Sholat berjamaah, kepingin pahalanya 27 derajat. Kita membaca Al-Quran, kepingin mendapatkan pahala. Karena memang ketika seseorang membaca Al-Quran, nilainya ibadah. Dinilai bukan hanya satu ayat, tapi setiap huruf. Bismillah, ba, sin, mim. Nah, itu nilai-nilai pahala ketika orang itu membaca Al-Quran. Akan tetapi, tingkatan yang seperti itu tentunya harus kita tingkatan lebih tinggi lagi. Ya toh? Tingkatan yang lebih tinggi lagi ada dikatakan orang yang beribadah kepada Allah, ya toh? Tingkatan ibadah kepada Allah kepingin surga dan terhindar dari api neraka, itu juga ikhlas. Tapi ikhlasnya tingkatan yang pertama. Nah, sedikit demi sedikit dari tingkatan yang pertama ini kita tingkatan yang nomor dua. Bukan hanya kita beribadah itu masuk surga, bukan hanya kita beribadah itu adalah takut atau supaya selamat dari api neraka, bukan hanya kita melakukan ibadah itu adalah kepingin kenikmatan-kenikmatan ukhrawi dan duniawi. Kalau sedikit demi sedikit dengan kualitas iman yang ada di dalam diri kita itu, kita tingkatan yang nomor dua. Apa nomor dua itu? Karena rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah, ya toh? Di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita dicintai Allah dan kita diampuni segala dosa-dosanya. Bagaimana kita mencontoh dan menteladani Nabi? Bagaimana ibadahnya Nabi?
optimal. Pada satu ketika Nabi ditanya oleh istrinya, "Wahai Nabi, engkau itu sudah dijamin oleh Allah surga. Kenapa Nabi setiap malam kok luar biasa tahajudnya?" Jawab Nabi, ini adalah salah satu syukur kepada Allah. Nah, itu optimal. Begitu juga ibadahnya Nabi, sholatnya Nabi, Nabi sesuatu yang menyenangkan pada waktu sholat. Jadi sesuatu yang menyenangkan, yang menghibur Nabi, yang menyenangkan Nabi ketika Nabi pada waktu sholat. Mengapa demikian? Karena ketika sholat adalah kita dialog dengan Allah, kita membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Allah menjawab dari tiap-tiap tadi. Makanya sholat dikatakan mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya, naiknya. Mi'rajnya seorang mukmin dan muslimat. Ketika itu bertemu dengan Allah, ketika itu adalah dekat dengan Allah, ketika itu adalah berdialog dengan Allah. Jadi itu Nabi. Kita kembali pada diri kita. Kita sholat, kadang-kadang menjadi beban. Kata sholat maghrib, kadang-kadang menjadi beban. Atau kadang-kadang sholat maghrib itu adalah hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban. Hanya memenuhi kewajiban, bukan menjadi satu kebutuhan. Itu menjadi kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya materi-materi yang lalu sudah kita bahas bahwa indikator, tanda seseorang itu ibadahnya diterima oleh Allah, antara lain ada kenikmatan ketika melakukan ibadah. Misalnya jenengan sholat nikmat, jenengan baca sholawat nikmat, zikir nikmat, mengaji Al-Quran nikmat, sholatul lail nikmat. Nikmat ketika kita melakukan satu ibadah itu sebagai satu indikator tanda ibadahnya itu adalah diterima di sisi Allah. Jadi kita kembali bagaimana caranya dari tingkatan yang pertama menuju tingkatan yang nomor 2. Jangan sampai di tingkatan pertama terus. Gitu? Jangan sampai kita berusaha, berikhtiar. Dari ikhlas yang pertama, ikhlasul awam, orang-orang awam, umum. Gitu? Kemudian kita tingkatkan dari yang nomor 2. Apa tadi di sini dikatakan? Tingkatan yang nomor 2 adalah ibadah didasari dengan cinta. Kenapa cinta itu? Apa waktu cinta itu? Senang. Seperti jenengan cinta mbak istri jenengan dia loh, senang mboten? Nah, senang ya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya ibadah itu atas dasar cinta? Tadi dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Teladanilah Nabi dari ibadahnya, dari perjuangannya, dari akhlaknya, dari apapun. Hablum minallah, hablum minanas dan lain sebagainya. Itu menteladannya. Kalau kita tafakur, merenung, antara lain nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita tidak bisa menghitung. Atau bisa menghitung nikmatnya meripat ini. Dilihat, dipakai untuk melihat gunung, nikmat. Dipakai untuk melihat matahari, nikmat. Dipakai untuk melihat istrinya, nikmat enggak? Nikmat. Itu hanya mata. Belum yang pendengaran, belum lisan, belum tangan, belum kaki, belum pikiran, belum perasaan. Enggak mampu. Makanya wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Seandainya kita ini menghitung nikmat-nikmat zahir dan nikmat batin, enggak mampu. Kenapa? Karena banyaknya nikmat. Siapa yang beri nikmat atau Allah. Kita duduk di sini, siapa yang beri nikmat? Allah. Kita bisa mendengar, siapa yang beri nikmat? Allah. Semuanya Allah.
Apapun yang kita rasakan dohir batin, kita bisa datang ke sini, kita bisa aktivitas, kita bisa makan, bisa minum dan sebagainya, itu dari Allah. Nah, ini kalau kita rasakan sedikit demi sedikit, kita renungkan, kita tafakur, muncul yang namanya rasa cinta kepada Allah. Ya, itu kita renungkan. Makanya kita diajari dengan tafakur, berpikir, tadabbur dan sebagainya. Jadi itu cinta itu. Kemudian yang nomor pertama tadi adalah tingkatan ikhlas yang pertama, kemudian tingkatan ikhlas yang nomor 2, cinta, tingkatan yang nomor 3 adalah sebagai hamba Allah. Hamba Allah ini untuk menghamba, untuk mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Sudah sewajarnya kita mengabdi kepada Allah. Tidak ada niat yang lain. Gak kepingin swarga, gak takut neraka, gak kepingin macam-macam, tapi kepingin menjadi hamba Allah yang baik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Kita ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Ikhlasnya tadi tingkatan-tingkatan. Tingkatan awam, tingkatan khawas, dan tingkatan khawasil khawas. Kalau di sini tadi dikatakan tingkatan yang pertama adalah orang beribadah kepingin surga dan terhindar dari api neraka. Tingkatan yang dua adalah karena cinta. Tingkatan yang ketiga adalah menjadi hamba Allah yang baik. Nah, ini kita belajar. Tidak di tingkatan pertama saja, kita berikhtiar bagaimana mencapai tingkatan yang nomor 2. Kalau kita sudah tingkatan yang nomor 2, bagaimana kita berusaha menjadi tingkatan yang nomor 3. Setiap hari kita berusaha, berikhtiar. Ya toh? Kalau kita tidak berikhtiar, nggak bisa. Aqdiru ala taghir. Aqdiru ala taghir. Tergantung diri kita. Artinya tergantung diri kita bagaimana? Kita berikhtiar dohir dan berikhtiar batin dan memohon kepada Allah. Demikianlah materi ini, mungkin lebih jelasnya atau materi-materi yang lain yang sudah kita kaji mungkin ditanyakan, monggo silakan Pak. Oke, jadi ibadah membaca Al-Quran adalah ibadah. Membaca Al-Quran diberi nilai pahala bukan satu ayat, tapi per huruf. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya toh, ba, sim, mid. Ketika kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran, dalam kondisi suci, membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran di dalam sholat. Misalnya dengan sholat Allahu Akbar, sholat malam atau sholat biasa. Ketika membaca Al-Quran di dalam sholat, sholat dilakukan dengan berdiri, satu huruf dinilai 100 kebaikan. Satu huruf. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? Kali 100. Itu kalau sholat dilakukan dengan berdiri. Per huruf. Ketika sholat dilakukan dengan duduk, per huruf
dinilai 50 kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat, kita punya wudhu, kita baca, satu huruf adalah 25 kebaikan. Ketika di luar sholat, kita melafalkan Al-Quran tanpa membawa ini, adalah berapa? 25 kebaikan. 150, 25, dan 10. 100 yang berdiri, duduk yang 50, ya toh? Kemudian membaca biasa 25 kebaikan. Setiap huruf. Itu hari-hari biasa, apalagi nanti di hari Ramadan. Kalau Ramadan adalah sunnah dinilai wajib, wajib adalah dilipat gandakan. Itu nilai pahala. Itu ibadahnya orang awam. Tingkatan ikhlasnya tingkatan awam. Ada yang tingkatan khawas, ada yang tingkatan khawasil khawas. Nah, tingkatan orang yang nomor 2 tidak ngejer itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis gak mikir pahalai piro, gak penting, yang penting saya itu membaca bismillah. Kenapa? Karena menjunjung perintah Allah. Menjunjung perintah Allah karena mengabdi kepada Allah. Itu tingkatan-tingkatan orang ikhlas. Kalau tingkatan awam adalah mikir pahala, tapi tingkatan orang yang nomor 2 tidak mikir pahala karena cinta. Tingkatan yang nomor 3 adalah karena menjadi hamba Allah yang baik. Berarti harus belajar di tingkatan. Kalau tingkatan pertama, kita berusaha menjadi tingkatan nomor 2. Kalau tingkatan nomor 2, kita tingkatkan yang nomor pertama. Sehingga terus berikhtiar. Terus berikhtiar. Terus berikhtiar menjadi orang yang baik. Mangkana yaumu khairan wa huwa rabiqun wa mangkana mislamsi wa huwa wa mangkana syamilsi wa huwa mal'un. Nah, itu motivasi Nabi supaya kita itu terus-menerus berusaha. Ada apa toh? Zikir ya, zikir terus. Ya. Gak apa-apa. Itu latihan zikir. Nanti kalau sudah istiqomah, sudah tidak mikir berapa jumlahnya. Tingkatan orang yang pertama adalah menghitung. Kalau sudah menghitung, kalau sudah mudawamah, istiqomah sudah tidak mikir seperti itu. Gak apa-apa, gak masalah. Monggo, dengar. Ya. Pertama, menghilangkan akhlak-akhlak madhmumah. Membersihkan diri, artinya itu membersihkan akhlak-akhlak madhmumah, akhlak yang kurang baik, baik zahir maupun batin. Ya toh? Membersihkan diri itu contohnya lisannya dijaga, matanya dijaga, pendengarnya dijaga, hatinya dijaga, tangannya dijaga, perut dijaga, kaki dijaga. Jadi langkah yang pertama itu at-taubatu min jami'i dzunub. Tobat dari dosa-dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Ataupun menjaga dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Kalau sudah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, hati, tobat kepada Allah, tobat kepada sesama manusia, menjaga maksiat zahir tadi dan maksiat batin. Kemudian setelah itu dilakukan, dibiasakan zikir pada Allah. Allah, 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 Allah.
Karena zikir Allah itu kalau mudawama menghadap kiblat, lisannya zikir, hatinya juga zikir, menghasilkan nur dan nar. Nar itu adalah api yang membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati. Nur adalah cahaya. Nah, dengan demikian, setelah tobat, kemudian dimudawamakan zikir kepada Allah, istiqomah, sedikit demi sedikit di dalam diri seseorang itu ada cahaya, ada nur, bersih. Kalau sudah bersih, pekah. Kalau sudah pekah, basyiratul qalbi, mata hati ini bercahaya. Kalau sudah mata hati ini bercahaya, bisa merasakan nikmatnya sehat, bisa merasakan nikmatnya minum, bisa merasakan nikmat macam-macam. Itu semua hakikatnya dari Allah. Jenengan temriki pertolongan Allah. Sampean berjalan di rumah dari sini loh. Allah yang memberikan satu kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Oleh karenanya setelah jenengan bisa sholat berjamaah, berdoa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah saya bisa berjamaah. Dengan rahmat-Mu ya Allah saya bisa makan. Dengan rahmat-Mu ya Allah saya bisa bekerja. Dengan rahmat-Mu ya Allah saya bisa. Semuanya Allah. Sehingga sedikit demi sedikit bisa merasakan rasa cintanya. Allah itu sangat cinta kepada manusia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai orang itu katakanlah belum tobat, ditunggu sampai tobatnya. Mau meninggal ditunggu terus, akhirnya dia tobat. Jadi Allah itu Rahman Rahmaniyah, Rahmat Rahimiyah. Jadi betapa cintanya Allah kepada hambanya yang namanya manusia, mulai dari zaman azali, kemudian dalam rahim, kemudian di dunia ini sampai alam kubur, barzah dan sebagainya. Kalau kita mengingat, mengevaluasi dan merenung betapa cintanya Allah kepada diri kita. Jaluk duit DKI, jaluk makan DKI, jaluk nenek DKI, jaluk kemakan naik haji ya oleh, umroh ya iso, macam-macam iso. Ini semua dari Allah. Jenengan bekerja oleh duit, bukan pekerjaannya, Allah yang memberi uang. Sampean bisa duduk bukan karena macam-macam, Allah yang memberi kekuatan. Semuanya dari Allah. Makanya ada yang namanya tauhid af'al, ada yang namanya tauhid istilahnya itu jadi asma wa sifat. Jadi apapun yang kita lihat ini adalah merupakan tajallinya Allah. Af'alnya Allah. Semuanya adalah perbuatan dari Allah. Kalau kita mikir diri kita aja, iso tangi, iso nafas, detak jantung dan sebagainya. Semuanya dari Allah. Kalau kita mikir sedikit-sedikit, akhirnya kita cinta kepada Allah. Ya. Ya. Kalau sudah tobat, kebaikan itu, kejelekan dituntut dengan kebaikan, itu sudah apa? Sudah beres dan memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Jadi dengan memperbanyak sholat sunnah bisa menutupi sholat-sholat yang dulu. Jadi ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Gitu. Dengan demikian maka akan diampuni oleh Allah dan memperbanyak sholat sunnah. Maka buki-buki menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.